Untuk para abang-abangku, teteh-tetehku dimanapun Anda berada, kalau kita mau trading di Quotek, usahakan jangan terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama, yang ada kita sudah tidak objektif lagi dalam menganalisa atau menentukan sebuah pergerakan market. Yang ada menjadi subjektif. Sehingga napas kita menjadi Senin Kemis, kepala kita pusing, matanya berkunang-kunang, perut mual, betisnya nyut-nyutan, dan tentunya biji ontanya menjadi panas abang-abangku. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sudah saya buktikan batas kemampuan saya untuk menganalisa sebuah market saya trading di platform Quotek itu 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, biasanya menjadi rungkat abang-abangku. Karena yang ada muncul ego, sudah capek, sudah lelah, yang ada nafsu, pengennya untungnya banyak. Pastinya abang-abangku yang setia mengikuti saya di live streaming saya, di mana saya trading sudah melebihi dari batas kemampuan saya menganalisa, ujung-ujungnya rungkat di live streaming. Nah, untuk abang-abangku yang baru nyasar ke channel YouTube saya, silakan bergabung di live streaming saya, diklik loncengnya, diaktifkan sehingga kalau saya live streaming, abang-abangku bisa ikut bergabung. Di sana saya dan bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung, kita menganalisa bareng, kita open bareng, dan kita juga bisa curhat bareng tuh ya. Oke, lanjut lagi. Yang pertama, jangan lupa jurnal trading. Inilah jurnal trading saya di bulan Mei ini ya, di mana di tanggal 28 saya deposit 3.600, saya untung 330. Di tanggal 29 saya profit 1.135. Di tanggal 30 saya rungkat 3.600 abang-abangku. Pastinya abang-abangku yang sudah mengikuti saya tahu di mana saya rungkat di 3.600 beserta dengan keuntungan saya di tanggal 28 dan tanggal 29. Akhirnya saya deposit 7.700 dan saya bisa recovery dan masih minus 89, tetapi ini minus 89 adalah dari keuntungan ya. Modal sudah kembali saya deposit 3.600. Kenapa saya depositnya 7.700? Biasanya kalau saya di saat saya rungkat di 3.600, saya kali 2 atau kali 3 dari total deposit saya yang awal itu saya. Supaya apa? Supaya mental saya lebih tenang, pikiran saya lebih nyaman, sehingga open posisi saya tidak ragu-ragu dan tidak takut. Kalau bicara apakah nantinya akan profit, belum tentu juga, tapi setidaknya pikiran saya, mental saya, dan keyakinan saya lebih mantep aja. Begitu ya. Di saat saya sudah bisa recovery di 3.600 plus ada lebihnya ya abang-abangku ya, saya tarik lagi 7.700-nya. Di sini di keterangan total profit saya 2.159, total loss saya di tanggal 30 yaitu 89, profit bersih saya itu 2.070 dolar atau 18%. Total deposit saya 7.700 ditambah 3.600 yaitu 11.300. Dikurangin dengan withdrawal saya 7.700, artinya total dikurangin 7.700 yaitu yang sudah saya tarik 68%. Artinya saya kembali lagi dengan modal 3.600 beserta dengan untungnya. Saldo terakhir saya 5.670 di tanggal 1. Jadi pas saya live streaming kemarin abang-abangku, ini saya cerita dulu ya, bacot dulu bosku. Saya bersama dengan teman-teman di live streaming, saya menghasilkan 250 US dollar, lalu saya lanjutkan akhirnya bisa mencapai 694. Begitu abang-abang ya. Nah, ini dia 5.670 dan inilah analitik saya. Sorry, mohon maaf. Ini analitik saya di mana di kemarin di tanggal 1 Mei saya profit 694. Di tanggal 30 minus saya 89. Di tanggal 30 ini saya minus 3.600. Itu modalnya ya. Totalnya 5.000. Itu kan sudah dari keuntungan juga. Akhirnya saya bisa recovery dan akhirnya minusnya 89. Lalu saya lanjutkan di tanggal 1 di live streaming, saya bisa profit 694 seperti itu. Nah, inilah transaksi saya abang-abangku. Nah, abang-abang bisa lihat di sini saya deposit di tanggal 28 itu 3.600 dan saya bisa profit akhirnya rungkat atau habis. Saya deposit lagi 7.700 dan saya tarik kembali 7.700 dan sekarang saya modalnya 5.600. Nah, ada juga yang menanyakan, mungkin
yang menanyakan itu dia tidak mengikuti atau memang lagi ada urusan begitu ya di live streaming saya. Oke, lanjut lagi abang-abangku. Jadi saran saya adalah jangan terlalu lama tradingnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang sudah saya buktikan batas kemampuan saya dalam menganalisis sebuah market itu 1 jam. Nah, abang-abangku yang bisa tahu berapa batas kemampuan abang-abangku dalam menganalisis sebuah market. Kalau hanya 15 menit ya sudah. Setelah selesai tutup langsung cash out. Bisa juga langsung ditarik aja atau tutup HP-nya atau ditutup laptopnya atau PC-nya. Begitu ya abang-abangku ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share bisa bermanfaat. Lanjut lagi abang-abangku. Di sini usahakan pakai resiko trading. Nah, saya disiplin pakai resiko trading, tetapi kalau sudah batas dari kemampuan saya dalam menganalisa itu 1 jam, biasanya saya mulai nakal abang-abang. Ya saya mohon maaf karena saya juga manusia, saya bukan dewa, saya masih punya ego, saya masih punya emosi, sehingga sudah melenceng dari aturan-aturan yang sudah saya buat begitu ya abang-abangku ya. Jadi saya mohon maaf dan abang-abangku saya harap ambil yang baiknya dari yang sudah saya share, yang buruknya jangan begitu. Nah sekarang saya akan pakai yang ini aja ya, pakai yang ini aja. Resiko trading modal moderat, batas resiko saya tuh 1.950.000 atau 195 US dollar. Abang-abangku bisa pakai yang opennya dari $5 atau tergantung atau $1 $2, tetapi di total itu resikonya 195 ya. Apalagi kalau kita pakai time frame 1 menit ya dengan durasi 1 menit. Di saat kita open $5 rugi, tetap ada momentumnya, kita harus lihat lagi berapa nominal habis itu 5, 7 gitu. Terlalu lama momentumnya sudah ketinggalan. Jadi abang-abangku bisa di total aja batas resiko kemampuan siap kehilangan berapa. Kalau batas kemampuan resiko siap kehilangannya misalnya $100, ya udah berarti misalnya opennya dari $5 atau $2 atau $10 gitu, misalnya 10 kali rugi berturut-turut begitu, ya sudah berarti batas resikonya $100 di total aja gitu juga boleh. Kecuali abang-abangku pakai time frame yang lebih panjang untuk expire waktunya. Misalnya abang-abang pakai time frame 5 menit. Kelihatan nih seperti ini. Nah, abang-abangku kan durasi waktu di sini 5 menit, misal pakai yang ini boleh. Atau pakai yang waktunya fix boleh ya sesuai dengan waktu yang ada sekarang. Misalnya pakai waktu durasi 5 menit tinggal dihitung aja sini 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya 5 menit. Nah, ternyata mengalami kerugian bisa dirubah ya kan masih ada jarak waktunya. Ditulis bisa jadi $7 begitu. Tapi kalau pakai time frame yang 1 menit kan agak lama membutuhkan waktu. Kecuali abang-abangku sudah hafal udah beda cerita ya. Tapi kan ada yang lihat dulu berapa nih habis 5 level 1-nya, level 2-nya 7. Lihat dulu di minimize lagi, tulis lagi 5, harganya sudah bergerak kalau pakai durasi waktu 1 menit. Tapi kalau pakai durasi waktu yang lebih panjang kan masih bisa ada waktu, oh ini rasanya udah terlalu tinggi nih ya, udah agak bisa dirubah gitu ya kan. Itu tergantung dari abang-abangku begitu ya. Jadi yang paling penting dalam saya share ini adalah jangan terlalu lama, tentukan batas waktu kemampuan abang-abangku dalam menganalisis sebuah market. Kalau batasnya secara fresh ya dalam pikiran Anda itu 1 jam ya 1 jam. Atau misalnya hanya 30 menit ya 30 menit, 15 menit, 15 menit. Begitu abang-abangku. Karena kalau sudah terlalu lama akhirnya jadi ambyar bosku. Oke ya, kita akan menganalisa. Saya akan pakai di time frame 1 menit supaya videonya juga tidak terlalu panjang, tapi dengan nominal yang kecil aja. Tapi kalau di live streaming saya, itu saya pakai time frame yang lebih panjang, yaitu di time frame 5 menit, supaya lebih akurat aja. Jadi semakin besar time frame yang saya tahu itu semakin akurat untuk analisanya. Ya, jadi misal kalau abang-abang pakai time frame 5 menit, lebih akurat. Pakai 15 menit, lebih akurat lagi. Pakai yang 1 jam, sangat akurat. Meskipun tidak 100% pasti profit. Dan kedua, tidak terlalu banyak open posisi juga. Jadi tidak terlalu over gitu ya abang-abangku ya. Nah, karena di sini adalah saya lagi share, karena sudah 1 minggu saya tidak upload, saya live streaming terus setiap hari. Pasti abang-abangku sudah tahu yang sudah mengikuti saya. Jadi di sini supaya mempersingkat waktu aja saya pakai di time frame 1 menit ya, karena bacotnya udah panjang juga ini. Dan di sini saya pakai yang $5 aja, jangan saya pakai $12, tetapi batas resiko saya adalah 195 dan itu memang harus disiplin. Biasanya kalau masih menit pertama sampai 15 menit atau 30 menit ya itu disiplin banget. Nanti sudah mulai lebih dari 30 menit mulai melenceng dikit-dikit. Nanti kalau udah 1 jam, terus lebih dari 1 jam mulai ya gatel gitu abang-abangku ya. Yang sama seperti saya, hayo ngaku.
Ya saya apa adanya abang-abangku, karena ini memang jurnal trading harian saya juga tidak butuh pengakuan dari abang-abangku semuanya, karena yang saya share ini harapannya bisa bermanfaat dan pengalaman yang sudah saya jalankan juga bisa memberikan kebaikan, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Saya akan mulai dari $12 aja, saya akan cari asetnya, dan di sini saya belum trading sama sekali, abang-abangku masih kosong ya. Nah, saya mau open posisi turun di aset AUD USD karena memang trennya juga lagi turun ya, dan di sini adalah bearish echo piring. Saya akan pakai durasi 1 menit, saya ambil ke bawah $12. Kalau abang-abangku lihat di sini memang untuk moving average-nya juga lagi mengalami penurunan, dan di dua candle ini ada bearish echo filling, candle merah menutupi candle hijau, dan kalau kita lihat dari MACD juga sudah perpotongan dan masih di bawah level 0 garis horizontal. Jadi saya open di situ. Nah, saya punya planning kalau saya mengalami kerugian di sini, saya akan open turun lagi. Batas risiko saya adalah $195. Ya, abang-abangku, kita tanya lama tapi yang terjadi 321, 321, 321, dan balmot saya akan ambil lagi. Balik modal bosku. 12, 12 langsung saya ambil turun lagi, tapi 2 open posisi karena di sini ada doji. Biasanya doji ini adalah penerusan ke bawah. Tapi apakah ini benar? Saya juga tidak tahu. Tapi saya punya planning kalau di sini nanti ternyata naik ya, saya tetap akan ambil turun ke bawah. Ya, abang-abang, dalam pertandingan lama tapi yang terjadi di sini 321, 321, dan boom, meledak. Akhirnya meledak. Dan saya sudah untung $22. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.